Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semua ingin mempresentasikan materi mengenai hibridoma. Perkenalan dulu tuh. Perkenalkan diri, nama saya Hasbi. Nama saya Bulan. Oke, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dibuat di komik ini. Di panel pertama di sini terlihat ada tikus dan bakteri sini. Maksud dari panel pertama ini adalah tikus yang disuntik oleh antigen. Jadi antigen itu semacam zat aktif seperti virus atau bakteri untuk merangsang sistem imun si tikus untuk menghasilkan sel B agar bisa belajar melawan penyakit. Nah, jadi tubuh si tikus ini akan merespon antigen ini dengan membentuk sel limfosit B. Lalu di panel kedua diperlihatkan sel limfosit tubuh tikus setelah diimunisasi membentuk sel limfosit B yang bisa menghasilkan antibodi spesifik. Di panel ketiga diperlihatkan kelemahan dari sel limfosit B tersebut. Nah, sel limfosit B bagus, tapi tidak bisa hidup lama atau membuat diri terus di luar tubuh. Nah, di panel keempat datanglah satu sel bulat ungu yang bernama sel mieloma atau sel kanker. Kenapa? Aku bisa hidup selamanya tapi nggak bisa buat antibodi. Kalau kita gabung bagaimana? Sel mieloma ini mempunyai positif dan sisi negatifnya. Untuk sisi negatifnya, sel mieloma ini sifatnya menggerogoti. Nah, untuk sisi positifnya dia bisa membelah terus menerus. Nah, jadi dalam konteks hibridoma ini berusaha di-up sisi positif dari sel mieloma tersebut dan membuanglah istilahnya sisi negatifnya. Nah, di panel kelima jadilah ini sel hibridomanya. Dan sel hibridoma tersebut lalu dikloning untuk menghasilkan antibodi monoklonalnya. Nah, di panel keenam atau yang panel terakhir ini jadilah antibodi monoklonalnya. Antibodi monoklonal digunakan untuk mendeteksi dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Sekian presentasi dari kami, barangkali ada yang saya mau nanya, kenapa harus tikus? Oke. Kenapa harus tikus? Karena sebagai bahan percobaan cicing. Tikus itu karena memiliki sistem imunnya hampir mirip dengan manusia. Terus biasa digunakanlah dalam praktek hibridoma tersebut. Gimana bos? Kelas. Saya pengen tanya. Boleh ya, Nak? Apa risiko dari teknologi Hibridoma. Oke. Risikonya? Yaitu respon ini terhadap antibodi asing. Udah dapat aja jawaban. Benar sih ulah. Ayo. Gas. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mempresentasikan komik tentang teknologi plastik. Sebelumnya izinkan kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Dari sini, Saya Arkan. aku Nadia, aku Kesia, aku Mega, aku Cindy. Kita dari kelompok 2. Materinya tentang teknologi plastik pada tunjukkan. Di sini ada gambar komiknya yang kita buat. Ini aku baca sedangkannya bilang untuk membantu serantai katakan sama kita ambil gen dari organisme lain. Enzim transkripsi memotong DNA dan plasmisid di tempat tertentu. Enzim, kalian tahu nggak sih enzim transkripsi itu apa? Enggak. Tahu. Tidak tahu. Enzim transkripsi berfungsi seperti gunting molekuler yang dapat memotong DNA pada lokasi tertentu yang dikenal sebagai situs transkripsi. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk memotong gen atau potongan DNA yang lain akan disisipkan ke dalam plasmid. Lalu gen yang diinginkan dari DNA kemudian disambungkan dengan enzim ligase.
Enzim ligase gen yang diinginkan dari DNA kemudian disambungkan dengan enzim ligase. Lalu enzim ligase adalah DNA ligase. Enzim DNA ligase berfungsi untuk menyambungkan potongan-potongan DNA yang telah dipotong oleh enzim ligase. Enzim ini mengkatalis pembentukan ikatan kovalen antara gugus fosfat dan gugus 3 hidroksil pada ujung potongan DNA sehingga potongan-potongan tersebut dapat tergabung menjadi satu. Gen tahan hama ini menyatu dengan plastik dan siap digunakan pada teratai. Apakah ada pertanyaan? Ada. Bagaimana enzim Ligase berpengaruh dan 3C berpengaruh Boleh diulang? bagaimana enzim ligase berpengaruh dan plasmid. Bagaimana enzim Ligase 3C berpengaruh dalam plasmid? Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Arkan. Sebentar ya. Enzim ligase bekerja dengan mengkatalisis pembentukan ikatan kimia baru antara dua molekul besar, biasanya dengan membentuk ikatan fosfodiester. Apakah dipahami? Oke. Apakah benar? Apakah sudah paham? Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 2. Oke. Kami dari kelompok bayi tabung ingin mempresentasikan tentang bayi tabung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fenia Zandri Danau. Nama saya Salwa Rizka. Nama saya Oke, di sini akan dijelaskan oleh jadi pertama-tama itu kita bakal ambil sel spermanya dan sel telurnya dari pasangan suami istri, dan yang kedua yang dijelaskan oleh Sarita. Dan yang kedua, keduanya itu saling dipertemukan. Yang ketiga akan dijelaskan olehnya. Dilibatkan dalam inkubator khusus sehingga berkembang menjadi embrio. Yang ketiga ini kita menunggu sel telur yang berbuah dan kita ambil salah satu sel telurnya itu lalu dimasukkan ke dan yang terakhir jadilah anak bayi. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang masih kurang dimengerti boleh ditanyakan. Bagaimana cara mengambil sel telurnya? Sebelum diambil, pasien akan menjalani terapi hormon. Biasanya berupa suntikan harian yang satu kali sampai penelitian menjadi satu sel. Proses ini kurang lebih 8 sampai 14 hari dari awal inspeksi dan discharge. Yang kedua, setelah berikan cukup besar dan matang, suntikan pematangan misalnya HCG atau GNRH agonis diberikan sekitar 26 jam sebelum pengambilan satu. Jika ingin menuju pematangan air. Yang ketiga, prosedur masih dilakukan di ruang prosedur khusus dengan bius. Dokter menggunakan alat USB vaginal untuk membimbing dan mengalus ruang kayu. Sehingga jarum ini masuk melalui dinding vagina ke dalam polikel untuk membuat cairan polikel yang bisa. Yang keempat, memakan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Yang
keempat, setelah ini biasanya bisa pulang beberapa jam setelahnya. Bisa timbul sedikit kram atau bekas darah ringan. Yang ketiga, zat telur yang berhasil diambil akan yang kelima, risiko dan efek sampingnya. Infeksi atau pendarahan jarang terjadi. Yang kedua, volume hyperstimulation induction terutama jika terlalu menghasilkan berkembang. Yang ketiga, dari ringan dan ketiga. Terima kasih. Pertanyaan dari Kristen akan dijawab oleh Salwa. Kelebihan dari bayi tabung peluang hamil lebih tinggi, bisa direncanakan jika teknologi tambah berkeberhasilan. Yang keempat, pilihan untuk berbagai kondisi. Yang kelima, menghindari risiko genetik. Kekurangan bayi tabung yaitu yang pertama, biayanya mahal. Yang kedua, tidak selalu berhasil. Yang ketiga, efek samping pengobatan hormon. Yang keempat, prosedur invasif. Yang kelima, aspek emosional dan psikologis. Yang keenam, risiko kehamilan ganda. Oke, makasih. Kira-kira berapa lama proses bayi tabung berlangsung? Siap, terima kasih. Biasanya berlangsung sekitar 4 sampai 6 minggu. Oke, terima kasih. Kenapa bayi tabung bisa gagal? Bisa gagal karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan, member tidur di rahim dan perkembangan kehamilan. Meskipun IVF dan ini tidak jaminan 100% dalam hal risiko. Jadi intinya karena Kualitas embrionya kurang baik. oh ya udah itu aja nggak sih? Sel telur atau sperma Oh ya udah. Yang ketiga, rahim tidak siap atau tidak menerima embrio. Yang keempat, timing yang tidak tepat. Yang kelima, masalah. Semuanya berasa baik aja. Ya cukup. Terima kasih. Siap, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentela Rahayu. Nama saya Mbak Kurnia. Aku Tiana Alika. Aku Betana dari Prawiro. Muhammad Taufik. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang bioteknologi kultur jaringan. Bioteknologi kultur jaringan adalah salah satu contoh dari bioteknologi modern. Kultur jaringan adalah teknik budidaya sel jaringan atau organ tanaman dalam lingkungan terkontrol dan aseptik. Ini di video opik yang benar. Adalah untuk memperbanyak tanaman atau menghasilkan tanaman baru dengan sifat genetik yang sama dengan tanaman induk. Nah, sekian presentasi dari kami. Apa ada yang Aku. Apa kekurangan dan kelebihannya? Ya, pertanyaan itu akan dijawab oleh April. Sebagai April. lu kelebihannya. Kelebihannya bisa mengembang biakan tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Tanaman baru bisa bersifat utuh, hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. Bibit terhindar dari hama, pengadaan bibit tergantung pada musim. Bahwa banyak kekurangannya. Kekurangan dari teknik kultur jaringan adalah satu, biaya cukup besar. Dua, teknik kultur jaringan termasuk sulit. Yang ketiga, harus ada keahlian untuk melakukannya. Yang keempat, produk yang dihasilkan lemah di bagian apa? Contoh, Ada yang mau nanya lagi? oh, udah. Udah. Apa ada yang mau menanyakan lagi? Nggak ada. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3
Kami ingin mempresentasikan satu hasil dari cloningan yang pernah ada, yaitu domba doli. Wow. Jadi si domba doli ini lahir berapa dulu ya? Ya pokoknya kayak gitu. Dia itu lahir dari hasil kandungan. Karena domba yang kedua adalah domba yang lain. Ya. Jadi satu yang dilakukan ya, Satu ya. itu jadi tapi dia mati waktu tanggal 14 Februari 2003 karena dia punya paru-paru. Yang nanti lebih mati Ya, terus nanti ini mayat ini di apa? di AWK, Ya, diawetkan di di Jimber, Skotlandia. ya, di Skotlandia. Sudah. Oh, nama dari punya anak. Ini si domba doli ini dia punya anak yang pertama itu lahirnya April 1998 tahun berikutnya tahun 2000 dia lahir lagi anak kembar dia selalu sama terus tahun berikutnya lagi dia lahir juga anak kembar Usin sama Sekian yang kami dapat presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Ada yang ingin bertanya? udah bagaimana pengaruh domba doli Oke, di sini jawab ya. Karena domba doli diketahui bahwa pengkloningan pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia sulit untuk dilakukan sehingga dia mati. Ya. Jadi kita tidak manusia gitu aja. dia langsung menanya apa Tadi mau nanya, Asli mau nanya. Stop web. Ya udah. Saya dingin aja. Dari kelompok Dari konferensi dong. Dari sel jenis apa domba doli di cloning? Dari sel jenis apa? Dari sel telur sama sel pada telur. Asli yang nanya itu, Siapa? Siapa? Siapa domba doli? Allah. Profesor asal Australia. Ayo tutup boy. Yang